Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد إصرار حديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wal iman. Sidang salat subuh, a'azakumullah jami'an. Sebelumnya saya mohon maaf. Seharusnya rekan pertama diisi oleh Ustaz Santoso yang kemudian beberapa bulan di ahad yang ketiga nantinya kemudian kami bertambah hadir karena adanya sebuah acara, sehingga sempat kami info pada beliau Ustaz Santoso untuk tukeran tempat. Jadi beliau di ahad yang ketiga untuk bulan ini dan sambil kesempatan beliau di ahad yang pertama. Alhamdulillah ada muafakah dari beliau dengan syarat kata beliau selama penguasa atau ibadah setuju. Siapa penguasa atau ibadah? Pak Sarjin ya, Pak Sarjin. Penguasa atau ibadah. Alhamdulillah semoga muafakah dari beliau, semoga menjadi mudah senantiasa. Sehingga hari ini kami sampaikan kajian yang harus kami sederhanakan yang ketiga nantinya. Terakhir kita bahas di hadis yang ke-148. Terakhir kita bahas hadis sampai 148. Lalu sempat iya punya atau 147? 147 atau 148? 148 insyaallah. Dari kisah An-Jabirin Ibni Samurah, di mana dua orang ini adalah sahabat Nabi alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Orang yang menyatakan bahwasanya sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidaini. Beliau menyatakan bahwasanya saya sempat sholat, saya telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ghairu marratin wala marrataini, enggak cuma satu kali bahkan berkali-kali. Bi ghairi adzan wal iqamatin, beliau menyatakan salat Idul Fitri tersebut tanpa diawali dengan adzan maupun iqamah. Wa muslimun, dan orang muslim wa nahwu, dan misalnya fil muttafaq alaihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairihi. Tadi yang sama pula diambil dari Imam Muslim serta muttafaqun alaihi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan yang selainnya. Kisah ini sebuah kisah yang fakta dari kalangan sahabat Nabi alaihi wasallam, di mana mereka adalah saksi hidup terkait masalah perjalanan syariat Islam. Ketika orang-orang banyak melihat, orang-orang banyak mendengar di kalangan sahabat Nabi alaihi wasallam, itulah hukum yang berjalan saat itu. Dalam artian hukum yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka alami berlangsung pula dan berfungsi pula untuk seluruh kaum muslimin. Yang kata beliau radhiyallahu anhu jami'an, beliau sholat Id bersama Nabi alaihi wasallam tanpa awal adzan maupun iqamah. Kita tahu bersama adzan adalah seruan memanggil orang-orang yang jauh dari tempat orang-orang sholat. Iqamah adalah seruan untuk persiapan orang-orang al-hadirun yang telah hadir di situ untuk pelaksanaan sholat. Khusus untuk Id ini, kenapa tidak ada adzan serta iqamah? Mengingat orang-orang paham waktunya. Saat itu orang-orang pada masa ending selepas puasa Ramadan atau ending selepas wukuf di Arafah. Mereka tahu besok itu Id. Kapan Id? Waktu duha tentunya. Selepas salat subuh, waktu duha muncul, itulah waktu Id yang paling tepat. Mereka paham waktunya. Otomatis umat Islam kumpul semuanya di sana, dan itu di antara hikmahnya tidak
tidak perlu adzan maupun iqamah. Kemudian dimuliakan, umat Islam pun tahu telah masuk waktu sholatnya tanpa ada khilaf di antara mereka. Dalam artian mereka kumpul di tempat sholat id tanpa ada yang namanya seruan sama sekali. Cuma ada pengumuman dari takbir yang menyatakan, Bapak Ibu nek jeneng oman dan teko ini mari ini sholat dikumandangkan. Misalnya para takbir menyatakan nanti sholat diawali pukul 6 lebih 10 menit. Nanti Bapak Ibu sholat diawali pada pukul 6 tepat. Kemudian ada dua id ini masing-masing beda masalah timing pelaksanaannya. Mengingat setiap id pasti umat Islam atau kaum muslimin punya hajat besar di sana. Saya ambil contoh Idul Fitri, yang paling punya hajat besar siapa kira-kira? Idul Fitri yang paling punya hajat besar siapa? Sing paling pegel siapa kira-kira? Penguasa dunia. Itu makna. Kan menguasai dunia mereka. Mereka menguasai dunia, paling capek ketika menjalankan Idul Fitri. Apa kegiatan mereka? Masak otomatis, menyiapkan semua hidangan untuk keluarga dan kumpul. Oleh Nabi SAW beliau sering ingatkan untuk Idul Fitri agar pelaksananya atau pada panitia pelaksanaannya nantinya cukup untuk diakhirkan sedikit. Agar apa? Orang-orang bisa menunaikan zakatul fitrinya. Mungkin di antara muslimin yang belum sampai menunaikan zakat fitrinya ada kesempatan untuk memberikan zakat tersebut. Termasuk para ibuda, jika kesempatan mungkin masih ngedusi anak ini, ngedusi putune ngopol sebagainya, hingga bisa hadir untuk sholat Idul Fitri di situ. Bedakan dengan Idul Adha. Nabi menganjurkan Idul Adha percepat pelaksanaan sholat, artinya agak dibagikan dikit, begitu masuk waktu sholat itu nggak lama-lama. Agar apa? Agar panitia korban segera bisa melaksanakan tugasnya berupa keamanan dari kaum muslimin, menyembelih hewan korbannya, serta para mudhari atau orang-orang yang sedekah hewan korban tersebut bisa segera makan dari potongan hewan korban yang disembelih di situ. Kemudian yang kelima yang Allah muliakan, saya masuk di hadis yang berikutnya, hadis 149. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, fil hadis tawil, di hadis yang cukup panjang, fi naumihim anis sholati, ketika mereka umat Islam tertidur dari sholatnya selepas pulang dari perjalanan perang Khaibar. Saya sampaikan kalau tidak salah, betul apa itu? Betul apa lupa? Betul apa lupa? Lupa. Ketika Nabi SAW selepas pulang Khaibar, di perjalanan pulang beliau sempat tanya kepada sahabatnya. Beliau tanya tentang berapa orang yang mengiringi beliau. Sahabat menyatakan, "Qultu hadza raqibun wa hadza raqiban." Ya Rasulullah, ini ada satu penunggang kuda, belakang jenengan pun ada, samping kiri kanan ada dua penunggang kuda. Wa haula isalatu hatta sirna sab'ata. Sampai dilihat di sana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 penunggang kuda hingga 7 penunggang kuda. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqbalu alaina sholatana," yakni sholat al-fajri. Tolong Mas, jaga untuk kami nantinya, kalau sampai mereka jaga kami kesemuanya, jaga sholat kami semuanya nanti jangan sampai keringat, yaitu sholatul fajr, yaitu sholat fajr menyati. Beberapa ala adani, subhanallah, ternyata yang namanya telinga kaum muslimin saat ditutup hingga tidur nyenyak, tidak dengar sama sekali apapun yang gerangan ketika masuk fajar shadiq. Fama iqatahum illa qarsyamsi, tidaklah mereka bangun kecuali gara-gara panasnya matahari. Faqamu fasaru hunihatan thumma nazalu fatawaddu, hingga mereka semuanya bangun dan diarahkan untuk mengambil air wudu kesemuanya. Wa adana Bilalun fasallu rak'atain fajri, hingga kemudian Bilal adzan dan tetap sholat 2 rakaat
belia. Hadis ini menandakan bahwasanya di saat seorang hamba terdapat udzur gara-gara keringan, mungkin gak kira-kira? Mungkin gak kira-kira? Saya mau tanya Pak, rumah jenengan samping masjid dari pagi menjelang subuh di setel yang namanya murotal atau apapun itu, oke lah banter suaranya. Mungkin enggak ketika adzan enggak dengar sama sekali. Mungkin lah di sebuah asal pesantren itu kejadian. Biasa asal pesantren itu kan ada perumahan, terus di tengah-tengah ustaz yang dekat masjid enggak pernah sholat subuh jamaah. Kenapa kira-kira? Terus nggak dengar. Sama seperti ini pula, mereka nggak dengar kalimat adzan, datangnya adzan sholat fajar, pun mereka ketiduran semuanya, dan Allah jadikan itu sebagai udzur, bukan kesengajaan. Hingga mereka sudah selesai wudhu, tetap sholat qobliyah fajar. Itu qodoknya. Qodok subuh kan, diawali qobliyah fajar dulu. Kemudian kata beliau, radhiyallahu anhu, cuma sholul fajr waraqibu. Setelah itu beliau semuanya umat Islam sholat fajar dan menaiki kuda-kudanya serta onta-ontanya. Baqala ba'dhum li ba'din di antara kalangan sahabat cerita satu sama lain. Kemudian apa kalimat mereka semuanya? Laqad farratna fi sholatina. Hari ini kita melalaikan sholat kita semuanya. Trina lalai BKB. Bahwa Nabi SAW hingga Nabi SAW innahu la tafriqa fi naum. Mas, dinamakan lalai tidur bukanlah di antara kelalaian. Innama tafriqu fil yaqadati, ketika orang lalai bisa posisi melek dan disengaja. Hingga belum menyatakan satu kalimat ini, faman nama an sholatin, barang siapa di antara kalian tidur dalam keadaan ketika dia ketinggalan sholatnya, pamanama sholatin, barang siapa dari ketinggalan sholatnya agar ketiduran tersebut, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia segera sholat ketika bangun. Dalam kalimat ini, dalam kisah perkara ini, summa adzana Bilal adzan fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Nabi kemudian sholat sebagaimana sholatnya setiap harinya. Dalam artian, walaupun beliau dalam keadaan keringan, maka sholatnya di subuh tersebut setelah waktu matahari terbit, yaitu siang hari yang itu, tetap pelaksanaannya kama yasna'u kulla yaumin, sama kayak pelaksanaan sholat subuh biasanya. Kita tahu bersama sholat wajib di siang hari itu sendirian, dan malam hari rata-rata jahriyah, baik maghrib, isya maupun subuh. Ketika seorang hamba dalam hadis ini keringan di pagi harinya hingga saat jam 7 pagi baru bangun, belum sholat subuh, dari hadis beliau tersebut Nabi SAW tetap sholat kama yasna'u kulla yaumin, tetap beliau sholat kayak biasanya di hari-hari sebelumnya. Dalam artian tetap jahriyah di sana. Rawahu Muslimun atau Muslim, walahu an Jabirin, dan satu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifah, beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di Musdalifah. Hadis Jabir ini adalah hadis yang sangat panjang terkait tentang masalah pelaksanaan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis yang paling kuat, yang paling lengkap dari awal manasikul haji hingga akhir hari tasyrik atau hari jamarah. Dalam kisah ini Jabir menyatakan bahwasanya Nabi sampai di Musdalifah. Hari yang keberapa Musdalifah Bapak Ibu? Selepas apa Musdalifah kira-kira? Yang sudah haji, Musdalifah setelah apa itu? Setelah Arafah, barakallahu fikum. Setelah Arafah, begitu matahari tenggelam, kan Arafah itu berapa jam sih Bapak Ibu? Hukum itu berapa jam?
begitu masuk zuhur langsung sholat jamak dan qashar. Begitu matahari tenggelam, segera mereka menuju ke Musdalifah. Untuk apa? Mabit. Hukumnya apa? Hukum mabit Musdalifah di ayyamul hajj itu kira-kira apa? Sunnah muakkadah, fardhu ainin, fardhu kifayah, ataukah min arkanil hajj? Sunnah muakkadah. Berarti kalau tinggalkan gak bayar dam. Orang tidak mabit di Musdalifah, apakah bayar dam? Bayar dam. Berarti di antara wajibul haji, di antara kewajiban haji. Kenapa kewajiban haji? Ketika tinggal dilaksanakan, maka seorang haji atau seorang hujjaj atau para hujjaj wajib untuk membayar denda. Beda dengan rukun haji. Contoh hukum di awal rukun haji, ketika tidak dilaksanakan maka hajinya otomatis batal karena rukun tidak dilaksanakan. Kalau wajib haji walaupun dilaksanakan, boleh ia wajib membayar dam di sana. Dalam kisah ini, fasolat biha al-maghrib wal isya. Nabi SAW sholat maghrib dan isya bin adanin wahidin wa iqamataini, dengan satu kali adzan dan dua kali iqamah. Nanti kita bahas tentang khilaf para ulama serta para sahabat dari riwayat mereka yang sekian banyak beredar riwayat yang gak cuma satu kali adzan dan dua kali iqamah. Walahu riwayat yang sama pula wa Ali bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Dalam kisah ini dari Abdullah bin Umar, Nabi menjamak dua sholat, mengumpulkan dua sholat antara maghrib dan isya bi iqamatin wahidatin, tanpa ada cuma iqamah satu kali. Betul, terjemahan gitu. Wazana Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud dinyatakan di sini likulli sholatin, iqamatnya tetap teriak sholat, dalam artian dijamak dengan isya, maghrib iqamah, isya iqamah tanpa ada. Wajib riwayat lalu, riwayat yang sama dari Sunan Abu Dawud menyatakan walam yunadi bi wahidatin minhuma, tidak ada nida sama sekali panggilan ada pada tiap sholat-sholat yang dijamak tersebut. Kita bahas satu persatu kalau memuliakan tentang faedah hal-hal penting dari hadis tersebut. Yang pertama, disyariatkannya adzan dan iqamah untuk sholat yang terlewatkan, yang mungkin gara-gara bukan lalai, tapi gara-gara mungkin tidur, gara-gara juga mungkin karena banyak aktivitas sampai lupa kalau dia belum sholat. Saya beri contoh, seorang ayah yang selama hidupnya belum pernah punya anak, hingga kemudian Allah anugerahkan anak. Karena saking bahagianya, banyaknya tamu tersebut sampai lupa sholat terkadang. Betul? Ya, mungkin tidak kira-kira. Contohnya lagi misalnya, ini misalnya, jangan seorang ayahanda yang gak pernah mantu sama sekali, belum punya anak yang dewasa dinikahkan. Subhanallah, ada anak jenengan yang telah dewasa hingga dinikahkan sama jenengan. Gak cuma satu anak, bahkan dua orang anak panjenengan dinikahkan di waktu yang sama. Otomatis acaranya penuh dan banyak kesibukan hingga lupa sholat. Apakah sengaja? Bisa jadi bukan sengaja, tapi lupa sholat karena dilalaikan sama kesibukan di sana. Dalam hadis inilah pula Nabi menceritakan dalam kisah yang hakiki bahwasanya ketika seorang hamba sempat terlewatkan sholatnya gara-gara lupa atau mungkin gara-gara ketiduran,
hendaknya tetap untuk dilaksanakan dengan adzan dan iqamah ketika jamaah. Ketika jamaah. Ketika sendirian cuma sama pasangannya, maka iqamah tetap berjalan di sana hukumnya. Termasuk ini Nabi dawuh, "Man nama an sholatin aw nasiyaha", di antara kalian mungkin sempat tertidur gara-gara sholatnya tertinggal hingga kemudian aw nasiyaha, mungkin juga lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaknya sholat begitu dia ingat, entah siangnya, entah malamnya, entah paginya segera sholat. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah kecuali wajib dengan cara penunaian qadha sholat tersebut. Kemudian yang berikutnya, hadis ini pula, hadis yang dari Jabir bin Abdullah tersebut adalah dalil bahwasanya 2 rakaat yang dijamak dalam satu waktu, maka pelaksanaannya adzannya 1 kali dan iqamahnya 2 kali. Adzannya 1 kali, iqamah 2 kali, yaitu untuk setiap sholat 1 kali iqamah. Riwayat ini yang diunggulkan oleh para ulama karena apa? Riwayat Jabir tersebut lebih lengkap dari riwayat yang lainnya. Dalam artian beliau ceritakan detail betul sejak perjalanan haji hingga masa hari tarwiyah hingga hari tasyrik yang hidup bersama Nabi Alaihi Wasallam. Hadis ini juga sebagai bahwasanya sholat yang biasa dilakukan di malam hari, misalnya diqadha pada waktu siang atau pagi hari, maka bacaannya harus sedikit lebih sama kayak biasanya. Kalau bisa jahar dengan cara keras, mungkin agak pelan dikit, cuma lebih terdengar daripada sholat sir. Yang berikutnya pula tentang khilaf para ulama terkait tentang masalah adzan dan iqamah untuk 2 sholat yang dijamak. Yang pertama, kalangan Hanafiyah berpendapat bahwasanya untuk kedua sholat tersebut dilakukan dengan 1 kali adzan dan 1 kali iqamah. Yang kedua menyatakan bahwasanya dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, surah Al-Tabi'in, yang menyatakan bahwasanya kedua sholat yang dikumpulkan tersebut di jamaah tersebut cuma 1 kali iqamah tanpa adzan. Diriwayatkan tadi dari Abdullah bin Umar. Sebagian ulama lain, kalangan Malikiyah berpendapat bahwasanya kedua sholat yang jamaah tersebut tetap 2 kali adzan dan 2 kali iqamah. Mazhab Maliki di antara mazhab Ahlul Madinah. Apa alasan beliau? Kisah dari sahabat yang menyatakan Rasulullah Nabi alaihi wasallam kama yasna'u kulla yaumin. Nabi sholat kayak biasanya, dilaksanakan kayak biasanya. Dalam artian kalau ada 2 sholat tetap ada 2 adzan, tetap 2 iqamah, kata beliau. Ini benar Malikiyah. Sebagian lain, Ishaq bin Wahid dan lain sebagainya menyatakan bahwasanya sholat kedua tersebut yang dijamak tetap 2 kali iqamah tanpa adzan. Diriwayat dalam Sunan Abu Daud yang sebelumnya. Ulama Syafi'iyah serta ulama Hanabilah berpendapat sebagaimana kisah Jabir bin Abdullah yang lebih lengkap riwayatannya menceritakan saat Nabi mengumpulkan antara 2 sholat di Musdalifah, tetap 1 kali adzan di waktu yang pertama dan 2 kali iqamah ketika menjamak sholat yang 2 tadi. Satu hal, banyak silang pendapat semacam ini gara-gara banyaknya sekian banyak periwayatan di mana satu sahabat dengan lain sahabat berbeda periwayatannya, sehingga para ulama menyatakan bahwasanya menguatkan dua jalur tersebut gara-gara apa? Yang paling kuat dari riwayatnya dan yang paling istiqomah serta yang kemudian yang paling lengkap dan lebih syamil menyeluruh. Ini pendapat dari para ulama muhaqqiqin. Termasuk pula nantinya Bapak yang memuliakan, ada juga para ulama terkait ketika perjalanan haji. Nabi SAW ketika Musdalifah, beliau rawuh saat itu
pas selepas sholat isya hingga jamaknya jamak. Nabi rawuhnya di Musdalifah dari Arafah pas selepas sholat isya hingga jamaknya jamak takhir. Pertanyaan sekarang, apakah jamak takhir di Musdalifah tersebut adalah syarat mutlak bagi seluruh jamaah haji untuk di Musdalifah menjamak sholatnya adalah takhir? Misal di antara jamaah pas dari Arafah kok naik helikopter, mungkin nggak kira-kira? Mungkin dari orang-orang kerajaan. Sekarang kalau Bapak melihat di kawasan Jamarot, tempat Jamarot serta Arafah di sana, ada tempat-tempat VIP, tempat-tempat para orang-orang yang dalam lingkup kerajaan Saudi Arabia, yang mereka tanpa antri, tanpa berdesakan langsung bisa menuju tempat yang beliau inginkan dengan perantara teknologi serta fasilitas nantinya. Termasuk di Jamarot itu kan ada berapa lantai di sana. Paling atas ada helipad di situ. Itulah tempat orang-orang di kerajaan seorang istimewa yang bisa Jamarot langsung, nggak perlu jalan kaki panjang-panjang. Misalnya seorang jamaah haji dari Arafah ke Musdalifah pakai helikopter, berapa jam kira-kira? Dari Arafah ke Musdalifah itu berapa lama sih, Pak? Kan satu kota. Masjidil Haram satu kota semuanya. Arafah, Masjidil Haram, kemudian Mina, Musdalifah, satu kota Makkahul Mukarramah itu semuanya. Cuma beda mantikah, beda kecamatan. Memang agak jauh jalan kaki, kurang lebih antara 1 jam atau setengah jam. Misal pakai motor bisa jadi cuma 30 menit, pakai mobil 30 menit. Misalnya seorang jamaah haji pas sampai Musdalifah menjelang isya, masih waktu maghrib, apakah disyaratkan untuk menunggu hingga ia wajib sholat jamaknya takhir nantinya? Ini khilaf para ulama pula. Sebagian menyatakan secara dohir, itu ulama dohir yang menyatakan tetap dia jamak takhir untuk Nabi. Karena Nabi jamaknya takhir. Yang lain menyatakan bahwasanya, loh, Nabi jamak takhir, memang keadaan seperti itu. Beliau rawuh pas waktu selepas sholat isya hingga jamaknya jamak takhir. Pun misalnya seorang hujjaj, para jamaah haji nyampe Musdalifah di waktu sebelum sholat isya, maka dia telah punya hak untuk menjamak sholatnya, itu jamak takdim tanpa terkecuali. Dan pendapat ini yang terakhir yang kami ambil di sini bagi para jamaah haji nantinya, misalnya Allah berikan kesempatan, Allah amin nanti kesemuanya, saat di Musdalifah pas ada fasilitas, nggak perlu berjumlah sama jamaah untuk antara jalan kaki atau bisnya hingga naik pesawat, nggak mungkin pesawat Pak, lama naik pesawat, naik helikopter atau naik mobil hingga sampai Musdalifah di waktu maghrib atau selepas maghrib, maka dia boleh menjalankan sholat di waktu takdimnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hari soal ada pertanyaan? Saya masuk dari yang berikutnya, hadis 150. Ibnu Umar wa Aisyah, dari dua orang sahabat yaitu Abdullah bin Umar serta Aisyah radhiyallahu anhuma, qala, dua orang ini menyatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata ini, inna bilalan yu'adhiru bilaili. Bilal itu punya tugas adzan di waktu malam hari sebelum masuk fajar shadiq. Ini sebuah dalil bahwasanya untuk sholat subuh dianjurkan para muadzin untuk adzan di malam hari sebelum masuk fajar shadiq, yang kita kenal dengan adzan yang pertama. Nabi menyatakan Bilal itu ada di malam hari, itu malam hari sebelum shadiq. Beliau menyatakan wa kulu washrabu hatta yunadi ibnu maktub. Kalian boleh makan dan minum liman urid di syam, bagi orang-orang yang ingin untuk siang. Yang ingin untuk siang ketika Bilal itu adalah azannya, maka kalian tetap boleh makan dan minum untuk sahurnya kalian. Sampai kemudian hatta yunadi ibnu maktub, sampai Abdullah bin Umi Maktum terdengar suaranya mendengarkan adzan. Wa kana rajulan a'ma. Ini ada tambahan dari rawi yang menyatakan bahwasanya Abdullah bin Maktumnya adalah wanita laki-laki yang buta. Bukan ucapan dua sahabat tersebut.
Sebab dinyatakan ada hadal qaul Umar, ini ucapan Umar, tapi yang paling kuat ada hadal qaul Zuhri. Yang paling kuat qaul ini adalah dari Imam Az-Zuhri seorang tabi'in yang mendengar lagu Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar serta Aisyah yang dia menyatakan tentang kisah Abdullah bin Umi Maktum adalah laki-laki yang buta. La yunadi hatta yuqala lahu, Abdullah bin Maktum tersebut karena butanya tadi tidaklah beliau ada sampai dikatakan oleh beliau dari para syahid, dari para orang yang sehat katanya yang kata asbahta asbahta, telah masuk adat badan sotik, telah masuk adat badan sotik, itu muttafaqun alaihi. Tapi tidak kata di sini wa fi akhiri idrajun, yang jadi masalah akhirnya ada idras. Apa itu idras? Tambahan perkataan rawi yang disingkat adalah hadis tadi. Tadi yang menyatakan wa kana rajulan a'ma, Abdullah bin Maktum adalah laki-laki yang buta, termasuk kalimat asbahta asbahta. Ini tambahan dari rawi. Pelajaran di sini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bolehnya tentang seorang penguasa atau seorang takmir masjid atau yayasan menunjuk dua orang muadzin di masjid yang sama. Saya ambil contoh, ada masjid namanya Masjid Al-Muttaqin, muadzinnya ada dua orang, ada Pak Hendro, ada Pak Ahmad. Di mana dua orang muadzin tersebut ditetapkan untuk masing-masing memegang amanah siapa di antara mereka yang bisa istiqomah adzan sebelum subuh. Yang kedua, siapa di antara mereka yang bisa istiqomah menjaga adzan begitu masuk waktu fajar sore, itu masuk acara waktu masuk adzan sholat subuh yang pasti. Sehingga seorang muslim ketika mendengar masing-masing hafal. Kalau ini adanya Pak Hendro, berarti ini ada waktu ketika sebelum sahur. Kalau Pak Ahmad, maka ini adanya waktu sholat subuh dikumandangkan. Yang kedua kita belajar di sini pula, ada itu rata-rata di zaman dulu kala ditempatkan di tempat yang agak tinggi. Dan saudara menyatakan bahwasanya lam yakun bainahuma, di antara dua hal tersebut illa an yarqiya hada wa yaksiru hada, jarak antara adzan keduanya kecuali satunya naik dan satunya turun. Ini jarak untuk kaitan masalah adzan pelaksanaannya serta masalah timingnya. Berapa lama jarak antara adzan yang pertama sama adzan yang kedua? Dalam kalimat ini si para ulama menyatakan gak lama-lama sebetulnya, dalam artian sitai mudun, sitai munggahi waktu ini. Cuma untuk munggah mudun ini boleh sewaktu. Orang-orang sama itu mereka di rumah kalian sahabat yang agak tinggi, bukan di menara, tapi di atas rumah tempat pekarangan kalian sahabat yang agak tinggi dari tempat yang lainnya. Kemudian berikutnya belajar dari pula boleh menunjuk orang yang tidak bisa melihat, yaitu buta, sebagai seorang muadzin, dengan syarat selama ada orang-orang yang menuntut dan mengarahkan tentang timing waktunya sholat yang paling tepat. Sambil contoh, namanya orang buta tidak bisa melihat terangi matahari, tapi ada orang-orang yang sehat walafiat yang bisa membimbing dan mengarahkan, Pak, sudah zawal, sudah masuk ada sholat zuhur. Termasuk di antaranya pula, mungkin orang buta ini gak bisa melihat tenggelamnya matahari ketika waktu sholat maghrib. Kapan orang bisa berbuka puasa? Ada saksi nantinya orang yang sehat, Pak, telah tenggelam matahari, bisa ada dan orang bisa berbuka puasa. Ini kaidah dari para ulama dari hadis tersebut yang menyatakan bahwasanya bolehlah seorang yang namanya buta untuk sebagai seorang muadzin, plus bolehlah seorang yang buta pula untuk jadi seorang imam sholat. Yang berikutnya pula membuka kemungkinan ketika seorang hamba tidak sempat dan tidak mendengar adzan sholat subuh ketika waktu puasa, entah puasa wajib maupun puasa sunnah. Ketika di mana? Di tengah padang pasir, di hutan,
tempat yang jauh dari masjid. Bapak Ibu pernah ke Cangar? Pernah ke Cangar Bapak Ibu? Cangar, betul Cangar ini. Batu naik juga ada sinyal dia di sana. Jangan sana Pak Ilmu ya kan, itu jauh dari masjid, terutama satu kawasan asrama Tahura, taman hutan kota, dibina sama Mobil Superwijaya di sana. Saya kira di sana selama 4 hari waktu itu, nggak ada azan sama sekali, nggak terdengar ada. Jadi orang nggak bisa bedakan kapan itu waktu masuk mancing kan atau belum kan, karena sinyal nggak ada, internet nggak ada, wis angin pokoknya. Sehingga oleh orang-orang di sana, mereka menyatakan sekira-kira tak jadi itu. Kok kira-kira sih? Misalnya kita kan semacam itu tersebut hingga kita sahur. Ternyata subhanallah, matahari ternyata terbit fajar Saudi. Para ulama menyatakan, nek memang betul-betul dia nggak tahu, maka laki-laki atau orang muslim semacam ini tetap sah puasanya dan tidak perlu mengkodok. Karena apa? Ia sahur di waktu yang telah terbitnya matahari fajar Saudi tadi, terbitnya fajar bukan matahari, terbitnya fajar Saudi tersebut, ia nggak tahu. Yang kedua lihat masih gelap gulita semuanya. Yang ia anggap belum punya adab subuh, tapi ia tetap makan. Walau kami sebuah informasi bahwasanya formulasi orang semacam ini, muslim semacam ini tetap sah sholat, tetap sah siamnya tanpa perlu mengkodok. Saya masuk dari berikutnya 151. Betul apa itu? Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, perlu kita ketahui bersama, hadis ini dalam Sunan Abu Dawud derajatnya dhaif. Para ulama menyatakan bahwasanya hadis ini berasal dari kalangan tabi'in, di antaranya dari Ali bin Al-Madini serta Ahmad bin Salamah, dari Az-Zahabi dan Asad dan sebagainya, yang ibaratnya riwayatnya mursal. Apa itu mursal istilahnya? Riwayat dari mursal atau dalam hadis dari kalangan tabi'in tanpa melewati kalangan sahabat yang langsung disana kepada Nabi alaihi wasallam. Tapi kata para ulama menyatakan, walaupun ini mursal, tapi semuanya thiqah dan kuat. Sehingga mereka menyatakan bahwasanya walaupun Abu Dawud mendhifkan, tapi para muhakkik menyatakan ini adalah hasan, masih bisa sebagai hujjah. Dikisahkan di sini bahwasanya dari Abdullah bin Umar, anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Bilal bin Rabah anhu sempat adzan sebelum masuknya fajar shadiq atau fajar kaget, terlalu kepengen sering itu. Hingga Pak Nabi SAW, hingga Nabi SAW mendengar Bilal tersebut, anjal si'ah fayunadiya ala innal abda nama. Nabi mengulang untuk Bilal agar memperbaiki adanya, mengulang lagi, dan dia menyatakan, Mas Bilal, ala innal abda nama, menusuk turu mas atau susu. Ini sebagai tanda bahwasanya membuka kemungkinan seorang muadzin itu salah waktu ketika sekarang ini ada teknologi yang namanya jam macam ini, dulu nggak ada. Tempat kami dulu Pak Ngabulan itu ada sebelum 10 menit langsung subuh. Jadi kami posisi sahur ada di sini. Loh, ada memang benda dari rumah itu. Kami datang ke masjid pas waktu sholat subuh, ternyata sudah bubar jemaah. Terus kan tahun yang lalu, era tahun 90-an. Kata orang-orang, sing salah Pak ini, sing salah aku ada dulu. Nek ada di sana, ikomatnya udah bersusu. Wong masih orang-orang ada, saya ke masjid semuanya bubar sudah. Bisa selesai sholatnya. Sergap boleh, cuma coba teman-teman dulu. Betul gitu kan Pak ya? Sergap kan oleh, cuma coba teman-teman. Termasuk ini Pak Kapolda. Banyak masjid di kalangan sebuah organisasi tertentu, syarikat terutama, itu untuk sholat maghrib begitu adzan langsung iqamah. Masih nungguin kan? Masih ada banyak tempat di sini. Termasuk beberapa tempat pula
sholat isya, mari adzan langsung komat. Alasannya apa? Karena sholat qobliyah dari kono. Ya kan orang masih wudu, sebagai masih pulang di rumah, ojo susu tadi juga. Wes pokoknya kalau pulang aku dilama dari ini. Sekarang usah takbir puasanya. Dibikin polos saja sama orang semacam ini. Adakah pertanyaan? Saya masuk di hadis yang 152 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang ia menyatakan bahwa Rasulullah SAW Nabi jauh satu kalimat ini dalam Sahih Bukhari Muslim Muttafaqun alaihi beliau menyatakan idza sami'tumun nidaa di saat kalian mendengar nada panggilan nada faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Tuntunan Nabi SAW memberitakan hendaknya kalian menjawab pernyataan tersebut mirip sama persis dengan apa-apa yang didawuhkan oleh para muadzin. Jadi apapun yang muadzin sebutkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian sudah mendengar tersebut, kalian jawab dengan jawabannya bagaimana sama persis dengan yang apa yang diucapkan oleh para muadzin tadi. Ini sebuah kaidah dari para ulama yang menyatakan semua adzan wajib dijawab persis, tidak ada perubahan. Termasuk masalah hayya 'alal ini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di antara para ulama menyatakan tetap dijawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dalam hadis berikutnya dari Muawiyah radhiyallahu anhu, itu sama persis wa muslimin dari Muslim pula an Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dia menyatakan fi fadlil qawli kama yaqul mu'adzinu kalimatan tentang keutamaan menjawab adzan subuh mu'adzan, tentang keutamaan menjawab ucapan mu'adzin kalimatan satu kalimat sama persis siwa kecuali kata Muhammad hayya 'alal ini tentang beda kalimat hayya 'alal ini. Hayya 'alal ini sebuah istilah kayak basmalah. Basmalah adalah ringkasan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah ringkasan dari kalimat Alhamdulillah. Hayya 'alal ini atau hayya 'alatun di antara kalimat hayya 'alas shalah. Hayya 'alal ini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata beliau berlaku untuk hayya 'alal semacam ini, fayaqul kalian ucapkan la haula wala quwwata illa billahi. Ini kalimat Pak membuka khilaf para ulama sebagai menyatakan tetap dijawab persis kayak ucapan muadzin. Yang lain menyatakan digabungkan dua tersebut dijawabkan dengan kalimat yang menyatakan untuk hayya 'alal ini jawabannya beda dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahi. Kalau jangan kaget misalnya seorang muslim menyatakan aku kok bedo, jadi so podo, itu di antara sebuah wacana. Di para ulama menyatakan di antara mereka yang berpendapat tetap jawab yang sama persis tanpa tambah perubahan. Cuma kemudian dengan tersebut yang sahih pula, yang bisa seorang muslim dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah ketika kalimat hayya 'alal ini. Lalu pertanyaan kemudian berikutnya, apakah menjawab kalimat adzan ini atau jawaban kalimat muadzin ini di antara hal yang wajib ain ataukah sunnah muakkadah? Para ulama berselisih pula. Masalah kemudian Ibnu Hajar dalam sirinya menyatakan bahwasanya untuk jawaban adzan atau muadzin tersebut hukumnya fardhu ain. Yang Nabi jawab kalimat ini ketika mendengar tidak faqulu, ini kalimat perintah. Kalian wajib menjawab sama persis mithla ma yaqul muadzin, sama persis ucapan muadzin. Sehingga kalian harus menyatakan jawaban adzan ini hukumnya wajib fardhu ain, enggak boleh ditinggalkan. Ditinggalkan dosa otomatis. Kelompok yang kedua menyatakan bahwasanya hadis ini sebuah petunjuk Nabi, hukumnya sunnah muakkadah. Karena apa? Ada satu riwayat dalam Sahih Muslim tentang Nabi SAW yang sempat mendengar kalimat muadzin. Yang pertama kata beliau,
Ketika muadzin mengucapkan takbir Allahu Akbar, Nabi menyatakan kalimat ini al-fitrati. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyatakan al-fitrati, sesuai fitrah manusia yang wajib menyatakan Allah Zat yang Maha Besar. Zat kalimat at-tasyahud yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Beliau menyatakan kharajtu minan nar, saya telah masuk Islam dan saya telah dikeluarkan Allah dari neraka. Ini sebuah dalil bahwasanya Nabi tidak menjawabkan muadzin dengan sama persis. Ini menandakan bahwasanya perintah jabatan tersebut adalah sunnah muakkadah dan bukan fardu ain. Jadi mendapat imbal project dulunya. Ada pertanyaan sebelum saya masuk hadis yang berikutnya? Ada pertanyaan? Jelas? Saya masuk di hadis yang berikutnya 153. Wa an Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu. Dari Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu, seorang pemuda berasal di Taif. Di mana itu Taif ini? Bapak Ibu pernah mendengar ketika orang-orang jamaah umroh nanti kita tamasya ke Taif? Pernah mendengar dari Nabi? Atau mungkin di antara flare umroh, flare pemasaran umroh, ada tambahan naik kereta cepat nanti ke Turki, naik kereta kami di Taif. Pernah mendengar kalimat ini kira-kira? Atau baca? Jangan dikira itu paket gratis, itu tetap bahaya sampai. Contoh misalnya kalimat kereta Mekah Madinah atau Madinah Mekah, kecuali kalimatnya include itu berarti gratis. Tapi yang udah tambahannya plus sekian ratus ribu itu berarti dia bayar nantinya. Atau seneng-seneng, murah, kita pakai umroh tol 5 juta plus Turki udah murah. Kok bayar mana yang mau? Kemudian begini sampai ya. Hati-hati, tolong hati-hati. Lalu ini semua dataran tinggi kawasan Saudi sana, tempat orang-orang bertamasya biasanya. Di sana biasa turun salju. Lalu Utsman bin Abi As ini di antara kalangan sahabat yang masuk Islam bersama rombongan orang-orang Taif saat itu. Dalam Madinah dalam rangka belajar agama. Oleh Nabi SAW dibangunkan kubah, semacam kemah yang lebar untuk mereka tinggal di sana. Semua orang-orang Taif datang di sana belajar bersama Nabi SAW untuk mendengar bacaan Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, belajar agama, hafalan Al-Quran. Semuanya belajar. Cuma untuk beliau ini, Utsman bin Abi As ini di antara pemuda yang paling giat, yang paling cerdas, yang paling cerdas. Ngapun apa? Terkadang suatu ketika di saat ada undangan umroh, sambil tahu misalnya ada syekh datang dari Saudi Arabia, buat ulama besar bernama Bapak Samin rahimahullah. Syekh Samin Habibullah Ta'ala dia terkait hadis yang agak asal, hadis asal ini yaitu masa ini, ahli hadis masa ini. Orang datang ke beberapa beliau, namanya orang dahulu itu macam-macam niatannya. Orang niatan pertama, sih ada sopo, bisa makan enak, bro. Laporan bro, bukan enak, dari mahal, tapi gratis kafe. Laporan bro, pada selengkap, turu mana, jadi itu. Ngapain kan? Sampai dahulu tempatnya tinggi, dingin, makannya kenyang, enaknya kira-kira. Suasananya dingin, makanya nyaman. Nanti seterusnya bisa cerita dalam saudara bagaimana jauh nantinya. Dia kan cerita, suasananya enak pak, hotelnya gratis, makannya gratis, enak-enak, siangnya pun enak. Cuma yang saya sing ngantukan, kalau nyampe pelan, biasanya cuma ngantuk kafe, tubuh nyenyak gitu, tertahan semuanya. Karena kok tenang? Tidur. Dan itulah diantaranya orang datang belajar kita ya kan, cuma matanya pada beda, mindsetnya beda kan. Terkopen oleh makan gratis, oleh sanggup apa dan sebagainya. Lain pun sama. Di kalangan sahabat dari yang Utsman bin Abi As ini macam-macam orangnya. Sebagian niat, sebagian nggak tapi niat.
untuk beliau ini sangat luar biasa, hingga beliau radhiyallahu ini sempat dawuh kepada Nabi alaihi wasallam. Nabi bilang dia, hingga non pinter, cerdas, paling gampang nyantoleh. Hingga beliau ini menyatakan, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, saya minta tolong, aku demi, saya minta tolong saya jadi imam kaum saya, masyarakat saya. Saya mau tanya, Pak, ucapan ini minta amanah, boleh nggak kira-kira? Ini kan minta amanah dia, boleh nggak kira-kira? Dalam komentar di sini menyatakan bahwasanya hadzal talabu laysa min talabil wilayah bil makmum. Permintaan dari Utsman bin Abi As ini adalah permintaan, bukan permintaan dari penguasa atau wilayah yang tercela, tidak. Tapi permintaan tersebut adalah dalam rangka untuk menjadi orang-orang yang bisa membimbing masyarakatnya yang masih awam. Dan yang minta tersebut adalah sebuah amanah besar dalam rangka apa? Kebaikan dunia serta akhirat kaumnya. Siapa menyatakan bahwasanya permintaan semacam ini mirip kayak permintaan Yusuf alaihissalam. Bisa apa itu bisa Yusuf alaihissalam? Ketika Mesir terjadi paceklik, Yusuf sempat dawuh kepada Amir saat itu yang mengabadikan maksud Yusuf di ayat yang 55 yang menyatakan qala ij'alni ala khazanil ardi wa Amir, jadikan saya di antara yang memegang amanah untuk perbendaharaan dari yang lain hasil bumi ini. Yang beliau menyatakan ini Habibun Ali, seseorang yang hafid yang bisa menjaga amanah dan Ali punya kemampuan dan juga punya kafaah, kudrah, kemampuan bisa untuk manajemen bisa. Dalam artian amanah ini bagi orang-orang yang memang punya kemampuan dan potensial sebagai profesionalitas tersebut, di sisi lain jamaahnya, masyarakatnya tidak punya kemampuan yang sama, maka minta amanah semacam ini hukumnya adalah fardhu ain. Saya contoh misalnya, dalam dunia peperangan, dalam dunia peperangan membuka kemungkinan pemimpin barisnya terbunuh, pemimpin peloton terbunuh, batalnya terbunuh pemimpinnya, hingga kemudian semuanya derajatnya sama para prajurit. Cuman ada di prajurit tersebut orang-orang yang punya kemampuan lebih dari yang lainnya, nalarnya lebih canggih, manajemennya bagus, taktik perangnya bagus. Lainnya, pokoknya ngomong wayang sekolah dengan rodol. Lah orang semacam ini punya kewajiban langsung pegang amanah. Wis tak cekeli, ayo ambil bareng dan selalu bareng. Sama kisah dari Utsman bin Abi As ini, dia menyatakan bahwasanya dia melihat kaumnya berbeda seperti dia. Dia punya kemampuan lebih dari kaumnya tersebut, dan Nabi lihat dia punya kemampuan betul memang. Dia punya kemampuan pula. Dia punya elegalitas di sana. Nabi menyatakan bahwa anta imamum mas, jadikan imam kaum sampean. Karena apa? Tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampean anak muda yang punya kemampuan dan punya elegalitas. Kau punya profesionalitas, mas. Kau dari imam yang mereka. Tadi beliau menyatakan waqt tadi bi al-kita buat sama-sama. Ini dari imam, tolong lihat di antara jamaah yang lemah di belakang baginda. Karena apa itu memuliakan Nabi SAW para imam, wa inna wara'ahu, di belakang kalian para imam gunakan al-kabir, ada orang-orang sepuh, wasogir anak-anak kecil, wal hajati, dan orang-orang punya hajat. Bapak sama tanya, nek sholat orang arek cilik rame tenang gitu. Nek tambah doa bacaan, anak belum kemudian. Ayo ini kosuwe di sini, ayo kami kosuwe di sini kan belum gitu anak. Kadang tadi saya antara mereka, terus para orang sepuh, ini tambah jauh, tambah terus banget. Kemudian bergerak bagaimana? Tiba ngomong. Dan orang tua kuat di belakang, lihat anak-anak kecil pulang, termasuk untuk sholat maghrib terutama, banyak orang punya hajat. Sholat maghrib kan pendek waktunya, Pak. Saya masih ingat ada santri
kami dulu itu di satu masjid yang besar kota Surabaya, imamnya sholat masjid, sholat maghrib Pak, jadi sholat tabarok. Wis ikomatin bromo, jadi ada ikomat itu hampir 20 menit. Jalan ikomat itu hampir 20 menit. Karena kalau 20 menit ibu imamnya datang, imamnya rek nomiki, ngimami gaya sholat tabarok, gak mentolongan mikir-mikir. Wis kini kesusu dan makan kue udah bisa. Iki adalah waktu ngikut sampai hari ini. Ini pun sama. Hingga beliau menyatakan waktu tadi bi'akabi. Kalau mas lihat belakang sampean, akhirnya macam-macam nambah sampean. Waktakib mu'abina la yakun ala adai ajra. Pesan beliau kedua. Dan tolong mas jadikan mu'abina la yakun ala adai ajra. Pilih seorang mu'adzin yang mu'adzin tersebut tidak mengambil ajran, yaitu semacam upah dari adannya. Ini gambar dari Rasulullah SAW tentang para mu'adzin yang jangan sekali-kali punya niatan adan untuk cari upah. Tapi satu hal, seorang mu'adzin, seorang imam boleh digaji dari pihak yang namanya penyelenggara, entah Baitul Mal, entah yayasan atau takmiran. Walaupun niatannya lillahi ta'ala, tapi dia punya keluarga dan dia punya orang-orang yang tanggung, maka dari sinilah agar hidupnya tenang, jamaah sholat juga tenang, orang dengan adat juga tenang, boleh dibayar dengan Baitul Mal kaum muslimin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini, ketika seorang muslim atau muslimah apakah boleh batalkan sholatnya dan keluar dari sholat tersebut jamaah ketika mendengar bacaan imamnya lahan jali? Itu lahan itu salah, jali yang jelas. Saya contoh misalnya Pak, imam baca ini Pak, alhamdulillahirabbil alamin, itu kita kan jali nggak kira-kira? Jali jelas. Di mazhab Syafi'i ya, beliau kami mendapat bahasanya ketika seorang makmum sholat di belakang imam yang jauh lebih jelek dari makmum tersebut, maka hukumnya makruh dan haram, batal sholatnya. Kalau Syafi'i ya. Cuma dalam hal ini untuk kalangan masyarakat awam di Indonesia misalnya, lebih baik tetap sholat bersama imam tapi mengulang bacaan Al-Fatihah. Karena pada saya ada rukun sholat. Saya ambil contoh. Nabi menyatakan untuk sholat jamaah, qira'atul imam lahu qira'ah. Bacaan imam ada qira'ahnya makmum. Dalam arti makmum punya kewajiban mendengar bacaan imam. Kan gitu istilahnya. Ini di antara pendapat para ulama Hanabilah menyatakan bahwasanya untuk sholat jahriyah seorang makmum tidak perlu baca surah Al-Fatihah. Kenapa? Setelah dua qiraat imam. Misalnya imam lahannya jari tersebut, maka untuk tidak batalkan jamaah, menjaga jamaah sholat untuk tetap satu dari satu kalimat yang sama, hendaknya makmum tersebut untuk mengulang baca Fatihahnya dalam dirinya sendiri, lebih aman, lebih nyaman. Saya berpendapat untuk seorang makmum tidak untuk membaca Fatihah di sholat jahriyah, cukup mendengarkan bacaan imam tadi. Tapi misalnya imam itu beleser, saya akan ulang bacaan saya demi Allah agar lebih nyaman, lebih tenang. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan main masalah sholat. Dan satu hal di sinilah untuk para takmir, tolong dan sekali-kali membiarkan para makmum yang maju dengan sendirinya karena PDB dan imam jangan diberikan izin sama sekali, kecuali orang-orang yang telah mengalami fit and proper test. Dia telah layak jadi imam, izinkan jadi imam. Nek wong masih gak jelas, majbur dan kasih imam untuk tempat di sana. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah masuk waktu surga. Alhamdulillah kita sampai di hadis yang ke-153 atau yang ke-153 masuk 140 54 nantinya dari kisah Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Aku lihat dari